Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin. Kawan sekalian, ini adalah pertemuan perdana kita setelah kita libur ya. Dan insya Allah kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Durusul Lughah dan masuk pada ad-darsu at-tasi'u, pelajaran yang ke-9. Ya. Ini kita langsung aja kita masuk pada pelajaran yang ke-9. Ya. Di situ ada percakapan man hadza ar-rajulu. Man hadza rajulu. Siapa laki-laki ini? Ya, huwa Abbasun. Dia adalah Abbas. Ya, coba domirnya masih ingat enggak? Pakainya huwa ya, bukan dia. Karena huwa adalah untuk kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki dan Abbas adalah tunggal laki-laki. Huwa Abbas. Kemudian Abbasun tajirun. Abbasun tajirun. Tajir apa? Masih ingat? Tajir. Apa artinya tajir? Dagang. Kalau di tempat kita tajir itu orang banyak uangnya ya. Kalau di tempat. Nah, tapi kalau bahasa Arab tajir itu artinya pedagang ya. Pedagang. Pedagang. Abbasun tajirun. Abbas adalah seorang pedagang. Kemudian Abbasun tajirun ghaniyun. Perhatikan susunan kalimatnya. Abbasun, Abbas adalah tajir, pedagang, ghaniyun. Ghaniyun itu kaya. Nah, ghaniyun ini adalah sifat dari tajir atau kalau dalam susunan itu namanya na'at man'ut. Jadi kalau mengartikan tajirun ghaniyun, seorang pedagang yang kaya, ghaniyun itu sifatnya. Sama seperti kita misalnya Ahmad adalah seorang yang soleh, yang alim. Misalnya solihun alimun, seperti itu. Solihun alimun, tajirun ghaniyun ya. Itunya sama ya, i'rabnya sama. Kemudian hamidun mudarrisun. Hamid adalah seorang mudarris. Kemudian yang di bawah coba hamid mudarris, jadi dibaca Hamidun mudarrisun jadidun. diartikan bagaimana? Hamid adalah Ya. murid baru. Mudaris. Guru baru. Guru, ya. Barunya itu sifat dari guru ya. Guru yang seperti apa? Guru yang baru gitu ya. Nah, ini namanya sifat. Jadidun itu sifat dari mudaris atau susunan na'at man'ut. Ya, nanti kalau di bahasa Indonesia mungkin pulpen yang jelek ya. Kemudian buku yang baru ya dan lain sebagainya. Kemudian mahada, apa ini? Hada tufah ya. Hada tufahun. Apa tufah? Apel ya. Ini adalah apel. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. At-tufahu apel adalah fakihatun adalah buah ladzidzatun yang lezat, yang ladzidzah. Nah, ladzidzah itu sifatnya dari fakihah. Kemudian madzalika ya. Madzalika artinya apa? Apa itu? ya? Ya, apa itu? Dzalika usfurun. Dzalika usfurun. Nah, usfur itu apa? Usfur itu di bawahnya. Al-usfuru ya. Usfur adalah ta'irun. Ta'irun burung, shaghirun kecil, burung yang kecil. Ya, jadi
Al-usfur itu burung yang kecil. Kalau dilihat di kamus, al-usfur yaitu yang keluar bisa burung sejenis burung gereja ya. Kemudian usfurun usfurun burung yang kecil, jenis burung. Usfuru al-jannati itu burung layang-layang. Usfuru duriyu, burung gereja, ya banyak. Jadi mungkin apa ya? Jenis ya. Kalau di tempat kita kan kucing ya. Jenisnya kucing macam-macam. Ada kucing Persia, ada kucing ya kucing yang biasa. Jadi al-usfur itu burung kecil. Kemudian di bawahnya coba dibaca al-arabiyatu. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Artikan coba. Bahasa Arab. Arab adalah bahasa yang mudah. Ya dikasih yang ya. Cara menerjemahkan sifat itu umumnya dikasih yang ya. Rajulun solihun. Laki-laki yang soleh. Imro'atun jamilatun. Perempuan yang jamilatun, yang cantik. Lughatun sahlatun. Bahasa yang mudah. Ta'irun shagirun. Burung yang kecil. Ya, seperti itu. Di Al-Quran banyak. Ya, susunan manut banyak. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha hada. Qaulun ma'rufun. Ini surat Al-Baqarah ya. Diartikan gimana? Qaulun, perkataan ma'rufun, yang ma'ruf. Seperti itu. Yang mengartikannya sesuai dengan sifat. Qaulun ma'rufun khairun, lebih baik ya, adalah lebih baik. Ya, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Ya, lughatun jamilatun. Al-Arabiyah adalah bahasa yang jamilah, yang indah. Ammarun talibun mujtahidun wa mahmudun talibun kaslanu. Ya, kaslanu enggak ditanwin dia. Kaslanu. Ammar adalah talib. Talib itu pelajar yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh atau yang rajin. Dan Mahmud adalah talib yang kaslan, yang malas. Mahmud. Kemudian man anta, siapa engkau? Ana talibun. Anta talibun jadidun, apakah engkau talib ya, pelajar yang baru? Nah, ana talibun jadidun. Iya, saya pelajar yang baru. Pelajar yang baru. Tamarin, latihannya bacalah dan tulislah. Ya, silahkan dibaca. Muhammadun talibun qadimun. Ya, diartikan. Muhammad adalah murid yang lama. Ya, murid yang lama. Lanjut. Adzalika ar-rajulu Ya. mudarrisun Ya. jadidun. Ya, mudarrisun jadidun, susunan manutnya. Apakah laki-laki itu mudaris yang jadid? Apakah laki-laki itu adalah guru yang baru? Ya. Jawabannya la. Bukan ya? Ya betul, jawabannya lah ya. Di sebelahnya itu ya. La, bukan. Huwa, tetapi ya pakai huwa. Kenapa huwa? Karena ar-rajulu ya, dia kata ganti. Huwanya untuk kata ganti orang ketiga, tunggal, laki-laki. Huwa tobi pun jadi dun. Tapi bukan, dia itu ya laki-laki. Laki-laki itu, ar-rajulu itu, pria itu, tobib, dokter yang baru. Jadi bukan guru yang baru, tapi dokter yang baru. Ya, nomor 3. Hada
Ya, apa ya? Darsun sahlun. Ada darsun. Ini adalah dars, pelajaran yang mudah. Nah, kalau di awal judul kan ada ad-darsu. Nah, gitu ya. Ad-darsu. Nah, itu pelajaran. Pelajaran artinya ad-darsu, darsun pelajaran. Kalau bentuk jamaknya apa? Durusu ya, judul bukunya Durusu Lughah. Durusu bentuk jamaknya. Bentuk tunggalnya darsu. Kemudian nomor 4 dibaca Abbasun, jelas ya. Abbasun tajirun syahirun. Iya, diartikan. Abbas adalah Ya, pedagang yang syahirun. Sahir itu masyhur, terkenal ya. Pedagang yang Terkenal. terkenal. Iya. Iya, lanjut. Nomor Bilalu, selanjutnya. Bilalun Ya, muhandisun kabirun. ya. Bilal adalah muhandis. Pemuhandis masih ingat ya. Muhandis itu insinyur ya. Insinyur. Insinyur yang besar ya. Lanjut nomor 6. Al-Inkiliziyatu lughatun su'batun. Al-Inkiliziyatu lughatun su'batun. Lughah itu bahasa, suhbah itu sulit. Nah, Indonesia itu bahasa apa berarti? Bahasa Inggris. Iya, Indonesia itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa yang sulit. Nomor 7, a'anta, apakah engkau? Nah, ini kan nggak ada harokatnya. Kalau dibaca a'anti boleh nggak? Tidak boleh Ustaz. Tidak boleh, karena setelahnya tuh rojulun ya. A'anta rojul, kalau anti nggak nyambung nanti. A'anta rojulun goniyun, apakah engkau laki-laki yang kaya atau apakah engkau pria yang kaya ya? La, jawabannya tidak. Ana rojulun fakirun, bukan aku rojulun. Fakirun itu sifatnya. Rojulun yang fakir. Kalau yang tadi rojulun yang guni. Apakah engkau rojulun yang guni? Bukan, aku rojulun yang fakir. Nomor selanjutnya al-Qahiratu Madinatun Kabirat. Qahirah, Kairo adalah kota yang besar. Anta mudarrisun qadimun, apakah engkau guru yang lama? Jawabannya la, ana mudarrisun jadidun, aku guru yang baru. Nomor 10, ahamidun tolibun kaslanu. Nah, kaslanu itu enggak ditanwin ya, karena dalam bahasa Arab ada kata-kata yang tidak menerima tanwin. Apakah Hamid adalah pelajar yang malas? La, bukan. Tidak, ya. Huwa tolibun mujtahidun. Dia adalah pelajar yang mujtahid, yang rajin. Nomor apa namanya? Latihan selanjutnya. Latihan selanjutnya itu do. Nah, do itu fil amr, letakkanlah fil faraghi fil jumali al-atiyati na'tan munasiban. Letakkanlah pada titik-titik atau pada yang kosong pada kalimat berikut ini fil jumali, pada kalimat-kalimat al-atiyah yang berikut ini na'tan munasiban, naat yang cocok. Nah, naatnya itu yang mana sih? Naat itu yang mana? Misalnya tadi kan tolibun, naatnya itu yang jadi dunia itu, manutnya tolibun ya. Naatnya harus cocok, misalkan di situ adalah tolib batun ya. Tolibatun kan pelajar perempuan. Nah, kita kasih naat yang cocok. Jangan naat yang tidak cocok. Contoh naat yang tidak cocok adalah tolibatun jadidun. Jadidun itu kan untuk mudzakkar. Berarti nggak cocok. Berarti yang cocok apa? Jadidatun. Jadi Ya, datu. iya seperti itu. Khadijah adalah pelajar yang baru. Al-Arabiyatu lughatun, afwan, bukan ke bawah ya, ke samping nomor 2. Nomor 2-nya ke samping. Nomor 2, Khalidun tajirun titik-titik ya. Khalidun tajirun ghaniyun ya. Al-Arabiyatu lughatun, Al-Arabiyah adalah bahasa yang
apa tadi? Sahlatun. Sahlun. Atau diisi, ya diisi su'bah nggak apa-apa. Sahlun. Bahasa yang susah. Tapi kalau bahasa Arab itu biasanya kalau diisi yang susah su'batun ya. Kalau bahasa Arab itu biasanya susahnya di awal. Nanti kalau kesana-sana insya Allah mudah. Kita isi sahlatun aja. Al-Arabiyatul lughatun sahlatun. Al-usfuru ta'irun shaghirun. Ya, nomor 5 at-tufahu fakihatun ladidatun. Ana mudarrisun jadidun. Nah, boleh juga diisi ana mudarrisun qadimun, boleh. Kemudian Muhammadun tabibun jadidun. Muhammad adalah tabib yang baru. Kemudian al-ingilisiyatu lughatun su'batun. Bahasa yang susah. Anta talibun jadidun, apakah engkau belajar yang baru? Nomor 10 al-qahiratu madinatun kabiratun. Ya. Insya Allah nggak ada kosakata yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tidak ada Yang ya. nomor 4 itu Ustaz. Nomor 4 apa itu? Al-usfuru. Ya, usfur ya. Ta'irun, apa jawabannya? Shaghirun ya. Burung yang kecil. Usfurnya jangan diartikan. Usfurnya usfur aja. Usfur adalah burung yang kecil. Ya gitu. Usfurnya nggak usah diartikan. Baik Ustaz. Ya, lanjut ke latihan selanjutnya. Coba dok fil makani ala qoli. Letakkanlah atau istilah fil makani, makan ya. Makan apa berarti? Tempat ya. Qoli kosong, pada tempat yang kosong. Tempat yang kosong maksudnya ya titik-titik itu yang kosong. Fil jumali al-atiyati, pada kalimat-kalimat berikut ini man'utan munasiban. Nah, tadi kan kita ngisi naat, sekarang kita isi man'ut. Nah, kalau ada kalimat anta tolibun jadidun, apakah engkau tolib yang baru? Nah, tolibnya itu namanya man'ut. Jadidun itu namanya naat. Kalau tadi kita disuruh ngisi naat yang pas, naat yang cocok, kita sekarang ngisi man'utnya. Al-Arabiyatu titik-titik sahlatun. Berarti lughatun. Ya, al-Arabiyatu lughatun. Kita isi dengan lughatun. Nomor 2, ana titik-titik qadimun. Kita isi dengan apa? Talibun. Ya, talibun betul. Ammarun titik-titik baniyun. Kita isi dengan Tajirun. ya. Kita artikan berarti Ammar adalah tajir yang goni, tajir yang kaya. Nomor 4, ada titik-titik maksun. Nah, ini kita mengarang ya karena sebelumnya nggak ada. Ini titik-titik maksurun, ini titik-titik patah. Nah, berarti kita isi dengan apa? Dengan pulpen boleh, dengan pintu boleh, dengan meja boleh. Kita isi dengan pulpen aja. Hada qalamun maksurun. Ini adalah pulpen yang patah. Nomor 5, Faizu orang tolibun adalah ada juga mungkin. Kita isi tolib aja, tolibun kaslan. Nomor 4 latihannya hanya membaca ikro, bacalah. Nah, di situ di latihan nomor 4 kita dikenalkan dengan isim-isim atau kata benda yang tidak ditanwin. Kayak kaslanu, anu, atau syanu, wadbanu. Itu lapar, atasan itu haus, wadban itu marah, matan itu penuh atau kenyang ya. Penuh atau kenyang. Tergantung kalimatnya nanti. Ya penuh, kita artikan penuh aja. Nomor 1, ana jaw'an. Nah, jaw'an itu aku
sangat lapar. Aku lapar. Kalau di surat Quraisy ada itu ya, di ayat terakhirnya. Ada ju' ya kan. Ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait at'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Itu ju' di situ artinya apa? Lapar. Nah, kalau ini jawaan ya. Kan beda. Jawaan ya, tapi artinya sama. Jawaan sama artinya. Kemudian kaslan malas udah tadi ya. Atsyan itu haus, godban marah, mal'an itu penuh. Anta jawaan, apakah kamu lapar? La ana atsan. Ana atsyanu aku haus. Limada al-mudarrisu. Kenapa? Limada tuh kenapa? Limada al-mudarrisu godbanu al-yauma. Kenapa mudaris? Kenapa guru marah hari ini? Ditanya, kenapa guru marah hari ini? Al-kubu mal'anu. Al-kubu mal'anu. Ya. Al-kubu itu gelas. Mal'anu itu penuh. Jadi mal'an itu artinya penuh ya. Tapi kalau mal'an itu dikaitkan dengan perut, maka artinya ya perut penuh berarti apa? Kenyang. Ya kita artikan umum saja ya, penuh. Arti mal'an itu penuh. Nah, kita ke halaman selanjutnya al-kalimatu al-jadidatu. Al-lughatu sahirun al-madinatu at-ta'iru al-yaumu kaslanu jaw'anu atsyanu mal'anu ghadbanu al-usfuru. Ya, udah semua diartikan ya. Lanjut. Apa ada yang ditanyakan? Ya, sekarang kita main domir coba ya, main domir. Tadi itu setelah al-kalimatu al-jadidatu ada aina al-mudarrisu, ya enggak? Diartikan apa? Yes. Aina al-mudarrisu. Di mana guru itu? Nah, sekarang kita ganti. Di mana guru kalian? Nah, main domir berarti. Aina mudarrisuka. Mudarrisukum. Kum ya, pakainya kum, mudarrisukum. Alif lamnya kemana? Alif lamnya enggak ada karena mudaris di mudah ilaihkan dengan kum ya. Jadi alif lamnya enggak ada. Mudarrisukum. Aina mudarrisukum? Di mana guru kalian? Sekarang kita ganti di mana guru mereka. Berarti apa? Aina mudarrisuhum. Ya. Kalau di mana guruku? Di mana? Aina mudarrisi. Nah, iya. Jadi kalau kita kan sering dengar abi, umi. Nah, abi artinya apa? Ayahku. Nah, umi Ibuku. sekarang kita pakai ketika bertemu kata-kata kita artikan. Misalnya kita mau mencari bahasa Arabnya bukuku. Nah, kita gimana? Bukuku. Kitabi. Ya, iya. Pulpenku. Alami. Iya. Kemudian apalagi? Pulpen udah, buku udah. Ya, saudara laki-lakiku. Akhi. Iya, saudara perempuanku. Ukhti. Ukti ya. Ikhwani fillah. Ikhwani fillah. Berarti apa itu? Kan sering dengar ya. Ikhwani fillah. Saudara-saudara jamak Ustaz. Ya. Saudara-saudara laki. Ikhwan itu kan bentuk jamak ya.
Ikhwan itu bentuk jamak, berarti saudara-saudaraku fillah. Saudara-saudaraku yang fillah, seagama. Kemudian dengan mengetahui domir sebenarnya kita juga bisa mengetahui banyak kosakata ya. Nah itu yang kedua, huwa fil fasli, ya dia di dalam kelas ya, fil fasli. Nah kalau kita mau merubah kelas kita, kelasku, kelas mereka, tinggal diganti domirnya seperti itu. Nah kita lanjut lagi ya ke bawah. Wa aina al mudarrisu al jadidu, dan di mana mudaris yang baru. Wa inda al mudiri, dia di sisi al mudir. Mudir apa? Kepala ya, kepala sekolah. Aina at-talibu al jadidu, di mana pelajar yang baru itu dhahaba ilal maktabati, pergi ke maktabah. Maktabah itu perpustakaan. Al-maktabati atau al-maktabatu atau al-maktabata. Harokatnya apa? Al-maktabata, al-maktabati atau al-maktabatu. Al-maktabatu. Ada huruf jar sebelumnya loh. Dhahaba ila. Al-maktabati. Berarti. Iya, ada huruf jar. Dhahaba ila al-maktabati. Nah, dhahaba itu kan fi'il. Dia ada fi'il itu untuk apa? Untuk kata ganti orang keberapa kalau yang dhahaba, masih ingat nggak? Kata ganti orang ketiga, tunggal, laki-laki ya. Dhahaba kan artinya pergi. Yang dimaksud pergi di situ siapa? Berarti domirnya kembali kemana? Domirnya kembali kemana? Gurunya. Ke Guru baru. Dia. Ke guru baru apa ke tolib baru? Jadi ngartikannya gimana? Dhahaba ilal maktabati. Dhahaba kan pergi Jadi kata kalimat sebelumnya apa Ustaz? aina at-talibu al-jadidu. Berarti iya talib. Ya berarti dhahabanya itu mengartikannya kita cari dulu. Cari dulu apa domirnya. Ya berarti pelajar yang baru itu dhahaba, pergi, ila al-maktabati, ke perpustakaan. Ya seperti itu. Kita ke bawah. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu. Ah, ini kalimatnya panjang nih. Alladzi kharaja al-an minal madrasati. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladzi kharaja al-ana minal madrasati. Coba diartikan Aksarif. Man dzalika, Siapa itu? laki-laki. Siapa itu laki-laki? Kebalik. Oh iya betul ya. Siapa itu? Apa siapa laki-laki? Siapa Nah, laki-laki itunya itu? belakangan apa itunya di depan? Ya sama aja ya. Ya kita artikan siapa itu laki-laki, ar-rajulu pria ya, pria, atau wilu gimana artikannya? Towil apa? Oh, Towil panjang ya. Ya mungkin lebih tepatnya kalau diartikan untuk manusia tinggi ya. Towil itu tinggi. Siapa itu? Pria yang tinggi. Yang apa? Terus? Pria tinggi yang alladzi yang kharaja alladzi keluar. kenapa diartikan yang lagi? Alladzi kenapa diartikan yang lagi? Karena dia naat juga ya. Karena dia naat juga. Atau wilu naatnya ar-rajulu. Ya, alladzi naat juga dia. Berarti pria yang tinggi yang kharaja, dia fiil. Nah, kemudian untuk kata ganti dia menyimpan domir huwa ya, dia ada pelakunya. Berarti pelakunya siapa? Ar-rajul atau wilu. Pria yang tinggi yang dia keluar
Al-an apa? Sekarang dari Sekarang. madrasah. Al-madrasati atau minal madrasata al-madrasatu. Minal madrasati. Ya. Man dzalika ar-rajul tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati. Nanti kalau dapat juga misalnya gini tadi ya. Ini lumayan panjang nih kalimatnya. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati ya seperti itu. Huwa al-mudiru al-jadidu. Ya, huwa dia adalah mudir yang baru. Ya, lanjut. Wamanil waladu. Ini sebenarnya waman al-waladu, tapi kalau dibaca disambung berarti wamanil waladu. Dan siapa al-waladu? Al-waladu kan anak kecil ya. Nah, udah anak kecil ditambah as-saghiru. Nah, as-saghir kan kecil, anak kecil yang kecil. Alladzi kharaja yang keluar al-ana sekarang minal fasli dari kelas. Huwa dia itu ibnu al-mudiri al-jadid. Itu anak laki-lakinya al-mudir al-jadid. Kenapa anak laki-lakinya? Karena susunan mudhaf ilaih ya. Cara menerjemahkan mudhaf ilaih masih ingat ya? Kitabu Muhammadin. Menerjemahkannya gimana? Kitabnya Muhammad. Ya, seperti itu. Walaupun nanti di sana tidak mesti pakai apa ya, kepemilikan ya kitabnya. Itu. Nanti ada juga yang lain, tapi yang ada atau kita yang pelajari sebelumnya adalah seperti itu. Waktunya mau habis ya? Ini Ya, waktunya mau habis. unlimited sebenarnya Ustaz, tapi kita lanjut ya, coba dibaca percakapan selanjutnya. Liman tilka ya. as-sayyaratu jamilatu. Ya, berarti Punya siapa mobil yang cantik itu, mobil yang bagus itu. Mobil yang bagus. Milik siapa ya? Milik siapa mobil yang bagus itu? Ya. Nah, itunya itu boleh diartikan belakang. Ya, yang juga boleh. Siapa pria yang panjang yang keluar dari kelas sekarang dari madrasah dari sekolah itu, nah, itunya boleh diartikan belakang. Siapa itu pria? Kayaknya lebih pas di belakang artinya ya. Cuman kalau susunan yang tadi itu susunan kalimatnya agak panjang. Mandalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati. Ya pada umumnya memang diartikan di belakang. Yang terpenting adalah bagaimana lawan bicara kita mengerti. Jadi sebenarnya menerjemahkan itu lebih susah dari membaca. Nah, kalau membaca kan kita tinggal ini misalnya kayak tadi ya ada huruf jar sebelumnya. Huwa fil fasli. Fil fasli atau fil faslu atau fil fasla. Fil fasli menerjemahkan gimana? Iya, kalau menerjemahkannya nggak panjang. Kalau panjang, maka di situ dibutuhkan juga pemahaman bahasa Indonesia yang baik. Ya, seperti contoh ada kata kerja, ya, kayak khoroja tadi. Apakah kita akan khorojanya dulu, baru pelakunya? Ya, kalau di bahasa Indonesia kan ada subjek sama predikat. Misalnya subjeknya Budi, predikatnya kata kerjanya makan. Budi makan nasi. Apa predikatnya yang kita artikan dulu atau kata kerjanya kita artikan dulu? Makan nasi. Makan nasi Budi. Kita tahu, cuman secara bahasa Indonesia mungkin kurang betul ya.
Walaupun lawan bicara kita mungkin tahu maksudnya itu Budi makan nasi. Makan nasi Budi, atau mungkin maksudnya bisa kata tanya, bisa jadi makan nasi Budi gitu misalnya. Ya. Dalam bahasa Arab juga, maka dalam menerjemahkan tadi kita kembali ke halaman sebelumnya ya. Di mana ketika kita bertemu fiil, kita artikan dulu subjeknya atau fa'ilnya. Subjeknya kita artikan dulu. Seperti tadi ya, man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja, yang keluar ya. Yang dia, kita artikan dulu fa'ilnya atau fa'ilnya, pelakunya, pelaku pekerjaan tersebut kita artikan dulu. Kita kembali ke tadi. Liman tilkas sayyaratu al-jamilatu, milik siapa mobil yang bagus itu. Dia, kenapa pakai Maaf Ustadz, agak putus-putus Ustadz. karena saya ya kita liman tilkas sayyaratu al-jamilatu, milik siapa mobil yang bagus itu. Nah, jawabannya di bawah kan pakai hiya. Nah, kenapa hiya? Kenapa? Karena ya ilmu diri. Jadi hiyanya itu maksudnya mobil yang bagus itu ya, adalah miliknya mudir yang jadid, mudir yang baru. Ya, lanjut. Liman hada. Baca. Liman hadza al-kitabu al-kabiru. Ahwa limudarrisi. Iya. Milik siapa kitab yang besar ini? Ya, al-kitabu kabiru susna. Ya, tafadhol dilanjut. Ahwa lil mudarrisi artinya apa? Apakah itu milik guru? Nah, huanya itu kemana? Al-kitabu al-kabiru. Kita berarti ya artikan seperti itu dulu. Kenapa? Supaya kita paham bahwa maksud domir itu kemana, kembali kemana. Apakah kitab yang besar itu miliknya mudarris? Ya, seperti itu. Jawabannya la, bukan. Tidak. Huwa lit talibi al-jadidi. Kitab yang besar itu, jadi huanya itu maksudnya. Kitab yang besar itu miliknya pelajar yang baru. Lanjut, aina. Aina al-mil'aqatu. Aina al-mil'aqatu as-saghiratu. Ya, terjemahkan. Di mana? Aina itu di mana? Di mana al-mil'aqatu? Sendok itu di mana sendok yang kecil itu? Jawabannya apa? Iya, fil kubi. Ya, kubi. Kubi. Hiyanya itu al-mil'aqatu. Berarti terjemahannya sendok yang kecil itu di dalam kup, di dalam gelas. Lanjut. Aina al-kursiyu al-maksuru. Ya, isi maf'ul ya. Maksurun, maf'ulun, maksurun, mardudun, banyak nanti sering ketemu. Di mana kursi yang patah itu? Jawabannya
Huwa hunaka. Hunaka itu di sana. Nah, huwa hunaka itu kalau diartikan kan dia di sana. Nah, tapi kalau misalkan orang yang nggak tahu, loh kok dia? Kursi kok maksudnya dia? Dia di sana. Kalau kira-kira lawan bicara kita tidak paham, maka huanya kita artikan kursi yang patah itu gitu loh. Nah, itu adalah pentingnya kita mengetahui domirnya itu kembali kemana. Huanya itu kembali ke al-kursiyu al-maksuru. Kursi yang patah itu hunaka. Kursi yang patah itu di sana. Lanjut. Iqra waktu bacalah dan tulislah. At-tabibu al-jadidu fil mustasfa wa tabibu al-qadimu fil mustawsafa. Afan, bukan al-mustawsafa tapi al-mustawsafi. Ya. Dibaca kemudian diartikan coba. At-tabibu al-jadidu fi al-mustashfi. Mustafa. Mustashfa. Ya. Nah, kan itu ada ya apa? Ada ya-nya itu yang bengkok ya. Nah, itu nanti huruf i'rab jarnya di situ. Diartikan dokter yang baru ya. Ya, ini kemarin udah ya. Al-mustasfa itu rumah sakit. Di rumah sakit. Lanjut. wa tabibu al-qadimu fi mustawsafa. Ya. Nah, itu bukan al-mustawsafa tapi al-mustawsafi. Dan dokter yang lama Ya, di di mustawsaf apa mustawsafa? mustawsafi. Iya, mustawsafi. Tadi kalau al-mustawfa itu rumah sakit. Kalau al-mustawsafi itu klinik. Kalau di kamus ya bisa klinik, bisa juga apotik. Walau alam penggunaannya ya. Penggunaannya mungkin kalau al-mustawfa mungkin untuk rumah sakit yang besar atau apa namanya rumah sakit yang besar ya. Kemudian yang al-mustawsafi untuk rumah sakit yang kecil. Kalau di kamus itu al-mustawsafi artinya klinik atau mustasfa sogir. Ada kalimat sogirnya. Ada sogir berarti kecil. Kalau di tempat kita ada masjid, ada musola. Tapi kalau di Timur Tengah nggak ada masjid musola. Adanya masjid jami sama masjid yang bukan jami. Seperti itu. Ya lanjut nomor 2. Al-qalamu al-maksurun ala maktabi. Ya, al-maksuru ditanwin nggak? Ditanwin Ustaz. Kenapa ditanwin? Kan ada alif lamnya. Al-qalamu al-maksuru ya tanpa ditanwin. Al-qalamu al-mak dan susunan naat man'ut itu harus sama ya. Al-qalamu al-maksuru. Rajulun salihun. Talibun jadidun. Al-qalamu al-maksuru. Alal maktabi. Pulpen yang patah itu di atas meja. Nomor 3. Al-mirfahatu al-jadidatu fi fil ghurfa fil ghurfati al-kabir Al-kabi. Kabi. Kabiroti apa kabirotu? Apa al-kabirota? kabiratu
Kapirotu apa kapiroti apa al-kapirota? Kabiroti Dilihat Ustaz. ya dilihat sebelumnya. Sebelumnya al-ghurfati apa al-ghurfatu apa al-ghurfata? Al-Ghurfatu. Ada fi-nya, ada fi-nya. Fi Fil Ghurfati. berarti al-kabirotu apa al-kabirota apa al-kabiroti? Al-Kabiroti. Nah, ketemu kan? Fil ghurfati al-kabiroti. Al-mirwahatu al-jadidatu atau al-mirwahatu al-jadidati. Yang betul yang mana? Al-Mirwahatu Al-Jadidatu. Ya, berikan sana. Al-mirwah itu kipas angin. Kipas angin, Kipas angin baru, yang baru kipas angin yang baru di di dalam kamar yang besar. kamar atau ruangan ya, ruangan yang besar. Bedanya kamar sama ruangan apa? Bedanya kamar sama ruangan apa? Kalau kamar buat tidur ya. Kalau Ada ruangan kamar belum mandi. tentu. Kalau ruangan lebih umum mungkin gitu ya. Iya, Ustaz. Ruangan bisa buat ruang tamu, bisa buat ruang makan, bisa buat ruang apa lagi? Ya. Al-ghurfatu al-kabiratu. Ruang yang besar atau ya, ruang yang besar aja. Kamar juga bisa kamar mandi ya, bisa kamar tidur. Kamar makan pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Nggak Ruang, pernah, Ustaz. biasanya ruang makan. Ruang makan. Ya. Nah, penerjemahannya berarti ya sekali lagi dalam penerjemahan itu lebih sulit karena kita juga dituntut untuk memahami bahasa Indonesia yang baik. Lanjut nomor 4. Al-lughatu Al-Lughatu Al-Arabiyyatu Sahlatu. sahlatu. Apa sahlatun? Yo. Sahlatun apa sahlatu? Al-lughatu al-arabiyyatu atau al-lughatu al-arabiyyati atau al-lughatu al-arabiyyata. Mana yang betul? Al-Lughatu Al-Arabiyyatu. Iya, karena itu susunan naat manqut. Nah, itu sahlatun apa sahlatu? Pakai tanwin enggak? Sahlatun. Iya, pakai tanwin. Diartikan gimana? Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab mudah. Nah, kalau susunannya al-lughatu al-arabiyyatu itu mubtada namanya. Mubtada. Sahlatun itu khobar. Susunan mubtada khobar ya. Bahasa Arab adalah mudah seperti itu. Lanjut nomor 5, al-waladu. Al-waladu Ini panjang nih. Al-waladu ya. at-tawilu alladhi kharaja minal fasli al-ana talibu Ayo minal pakai tanwin enggak? waid. Tolibu apa tolibun? Talibun Iya, tolibun. Tolibun minal minal waid. waiti. Artikan. Anak laki-laki tawilu Tawil itu panjang, tapi kalau untuk manusia berarti tinggi ya berarti. Anak laki-laki yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang adalah murid dari Waid.
Ya, adalah murid. Kenapa pakai adalah? Kenapa? Tadi nomor 4. Perhatikan. Al-lughatu al-arabiyatu. Al-lughatu mubtada, khobarnya sahlatun. Bahasa Arab adalah mudah, ya. Nah, itu kan dekat ya. Mubtada sama khobarnya dekat. Nah, ini al-waladu itu mubtadanya. Khobarnya atau libun jauh enggak? Cukup jauh, ya. Mubtada sama khobarnya kalau yang nomor 4 dipisahkan dengan kata al-arabiyatu itu aja satu. Kalau yang nomor 5 dipisahkan dengan at-tawilu alladzi kharaja minal fasli al-ana. Panjang. Berarti susunan mubtada khobar mengartikannya adalah gimana tadi? Adalah, ya, adalah. Muhammadun Rasulullah mengartikannya Muhammad adalah Rasulullah. Anak kecil yang tinggi yang dia kharaja kan kata kerja. Predikatnya ke anak kecil itu ya. Yang anak kecil tersebut keluar dari kelas sekarang adalah pelajar dari Kuwait. Lanjut. Ya. Ayo, dikit lagi. Mana fi? Ana fil madrasati as-sanawiyati. Iya, diartikan. Saya di sekolah sanawiyah. Sekolah. Ya, sanawiyah udah jadi bahasa kita ya. Kalau sanawiyah itu tingkat setara SMP, aliyah itu tingkat setara SMA, ibtidaiyah setara tingkat SD. Lanjut. Dhahaba ar-rajulu al-faqiru ilal waziri. Iya, artikan. Telah pergi Artikannya kata kerjanya dulu apa predikatnya dulu? lelaki itu telah pergi. Laki yang fakir itu telah pergi. Wazir apa? Wazir itu menteri ya. Pria fakir itu ya pergi ke wazir, pergi ke menteri ya, seperti itu. Jangan diartikan kata kerjanya dulu ya. Jangan diartikan. Ya walaupun lawan bicara kita paham. Misalnya kita artikan tadi ya, misalnya ya. Telah pergi pria fakir ke menteri ya. Lawan bicara kita paham. Tapi mungkin lebih bagus ya. Lebih bagusnya subjeknya dulu diartikan. Laki-laki pria fakir itu pergi ya. Pria fakir itu pergi ke wazir, pergi ke menteri. Lanjut, nomor selanjutnya. Jalasa at-talibu al-jadidu khalfa Hamidun. Hamidin. Iya, ada kholfa ya, kholfa Hamidin. Artikan Murid baru itu telah duduk ya. Di samping Hamid. Nomor 9. Bukan di samping tadi, apa namanya? Kalau inda itu di sisi ya, kalau inda di sisi, kalau khalfa itu di belakang kami. Dan nomor 9, as-sakinu al-kabiru. Apa itu sakin? Hadun jadi jadda. Jiddan.
Jiddan. Kan kita sering dengar ya. Afwan jiddan ya. Afwan jiddan itu. Itu bukan jiddan tapi jiddan. Jimnya di kasroh. Jimnya di kasroh. Diartikan as-sakin apa masih ingat nggak? Berhenti. As-sakin itu pisau. 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 Bagaimana mengartikannya? Pisau besar. Ya, pisau yang besar. Pisau yang besar. Pisau yang besar itu adalah, kenapa pakai adalah? Yaitu khobarnya hadun. Ya, adalah tajam. Adalah tajam, jiddan, tajam sekali. Ya, kalau kita terjemahkan bebas, pisau yang besar itu tajam sekali. Ya, ada itunya. Tapi kalau secara umum mubtada khobar itu diartikan pakai adalah. Pisau yang besar itu adalah tajam sekali. Lanjut nomor 10. Man hadzal waladu qasiru. Al-qasiru. Man hadzal al-waladu al-qasiru. Wa Wa ibnu al-mudarrisu al-jadidu. Susunan mudah-mudah ilah itu Ibnul Mudarrisi atau Ibnul Mudarrisu? Ayo perhatikan. Ibnu Ibnu Mudarrisi Al-Mudarrisi. Nah, berarti Al-Jadidu apa Al-Jadidi? al-jadidi. Iya, Al-Jadidi. Ya, diartikan. Siapa anak laki-laki yang pendek ini? Iya, lah jawabannya. Dia Huwa. anaknya guru yang baru. Ya, dia anaknya guru yang baru. Atau kita artikan sesuai dengan mubtada khobar. Huwanya mubtada, khobarnya ibnu. Dia adalah anak laki-lakinya guru yang baru. Ya, cukup ini ya. Cukup ada gambaran ya bagaimana naat man'ud, bagaimana mudhaf ilaih ya. Kemudian bagaimana ini ditanwin apa tidak. Bagaimana domirnya kalau kita ganti ya, seperti itu ya. Insya Allah cukup ya. Teman-teman yang lain silakan kalau ada yang ditanya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Afwan izin bergabung Ustadz, mau tanya juga. Ya, tafadhol. Yang nomor 10, itu kan jadinya Al-Mudarrisil Jadidi. Nah itu jadi kena huruf jar karena ibnunya atau dari mananya Ustadz? Syukron. Iya. Ibnu Al-Mudarrisi yang ditanyakan Al-Mudarrisinya ya. Ya Ustadz. Nah, itu susunan mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih itu pasti i'rabnya jar. Kalau ada huruf jar nggak ada. Ibnul Mudarrisi. Kitabu Muhammadin. Apa kitabu Muhammadun atau kitabu Muhammadan? Yang betul yang mana? Kitabu Muhammadin atau kitabu Muhammadan atau kitabu Muhammadun? Yang betul yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang mana? Afwan Ustadz baru ikut. Belum Ya, sampai ini materi di situ. iya, maksudnya tinggal dibiarkan saja ya. Ketika mudhaf ilaih itu hurufnya kan jar ya. Ya, kan i'rabnya jar. Ibnu al-Mudarrisi. Kitabu Muhammadin. Nah, seperti itu. Tinggal dikasihkan mudhaf ilaih itu i'rabnya jar. Kemudian apalagi kita bisa ngasih contoh yang susunan mudhaf ilaih. Qalamu aliyin. Qalamu aliyin. Nah, alinya itu i'rabnya jar. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Kitabu Muhammadin. Muhammadin itu i'rabnya jar. Kenapa? Karena dia mudhaf ilaih. Ibnu al-Mudarrisi. Mudarrisi itu i'rabnya jar karena dia mudhaf ilaih. Mudhafnya mana? Mudhafnya
Ibnu. Seperti itu. Kalau jelas? Ya, kalau nanti masih ada yang belum jelas karena mungkin ini ya pelajaran yang telah lewat, nanti bisa disimak di rekamannya. Insyaallah cukup ya. Cukup apa lanjut? Cukup Ustadz. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan ikhwan sekalian atas partisipasinya. Ya tetap ini ya, tetap semangat dalam menuntut ilmu karena thoriqah itu apa? Jalan ya. Thoriqah itu jalan, thoriqatu thalibil ilmi, jalan menuntut ilmu itu thoriqatul jannah. Jalan menuntut ilmu itu jalan surga, berarti jalannya itu berat ya. Antum melawan rasa malas, lawan rasa bosan, lawan rasa ya itu kan tadi apa ya? Udah banyak yang materi yang masuk ya, kayak mudhaf ilaih, naat man'ut, mubtada khobar, domir. Nah, itu kan kalau misalkan kita nggak sabar bisa apa namanya? Ya bisa futur nanti kalau nggak sabar. Tapi insya Allah nanti kalau sudah lewat, sudah sering kita ulang-ulang nanti hafal sendiri insya Allah. Dan insya Allah mudah sendiri. Ya. Jadi jalan menuntut ilmu itu jalan yang berat karena jalan ke surga. Ini kita padahal baru belajar bahasa Arab ya, belum ilmu yang lain. Ya. Kalau dibilang ilmu yang paling mulia, tentu saja ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu mulia. Kemudian ada juga ilmu hadis, ada ilmu fikih, banyak ya. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dalam mencari ilmu dan mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.